Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin berjudul Santet Turun Temurun, di mana cerita ini ditulis oleh Koyul Kolbi. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung atau mau berkenalan langsung dengan si penulis, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Suasana tempat tinggal baru Salama terlihat sangat ramai. Rumah-rumah saling berdekatan, sehingga banyak para tetangga yang berkumpul di depan rumah jika sore hari. Salama merasa betah dengan keadaan rumahnya yang ramai seperti ini. Para tetangga yang baik dan juga saling membantu. Walau iparnya tidak terlalu menyukai Salama, tapi Salama tetap bersabar. Memang sejak dulu, masalahnya ada pada iparnya. Jadi Salama sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Lala dan Lili juga terlihat betah di sana karena banyak anak-anak di sekitar sini. Mereka biasanya akan main bersama di siang hari dan malamnya baru pergi mengaji bersama-sama. Mbak, barusan aku masak ayam. Ini dimakan ya. Salama menyodorkan semangkuk opor ayam pada Budian, istri dari kakak suaminya sebelumnya. Taruh saja di situ, ujar Budian. Semoga suka, Mbak, jawab Salama sembari tersenyum ke Radian. Namun wanita itu masih dengan wajah masamnya kala bertemu dengan Salama. Singkat cerita, akhir-akhir ini Salama terlihat tidak sehat, mulai dari kakinya yang membengkak dan juga seringnya dia demam. Hingga seminggu lamanya, pembengkakan menjalar ke seluruh tubuh Salama. Pipinya sudah sebesar bakpao, mata dan bibirnya terhalang oleh pipinya yang membengkak. Pak, ibu memangnya kenapa, Pak? Tanya Lala pada Furkon. Doakan saja ibumu ya nak, supaya cepat sembuh. Bapak mau bawa ibu dulu ke dokter. Kamu tunggu di rumah jaga Lili ya, perintah Furkon kepada anak tirinya itu. Iya Pak, tapi apa ibu bakal sembuh Pak? Tanya Lala yang khawatir. Pastilah, ibu bakal sembuh. Lala doakan saja ya, biar ibu cepat sehat lagi. Iya Pak, Lala dan Lili pasti akan doain selalu. Sebuah mobil telah terparkir di depan rumah Furkon. Dia menyewa mobil milik tetangganya untuk membawa Salama ke dokter. Salama tersadar saat dirinya digotong oleh beberapa orang menuju ke dalam mobil. Tapi tubuhnya sekarang benar-benar merasa sakit sekali. Entah sebab apa Salama menjadi seperti ini, padahal kemarin dirinya masih baik-baik saja. Warga pun dengan sigap membantu Furkon. Sementara Imah baru saja datang. Dia ditelepon Furkon karena keadaan Salama memang sudah tidak bisa dibilang baik-baik saja. Bahkan hanya untuk napas pun terlihat sangat susah. Mbak naik mobil aja, biar saya yang naik motor, ujar Furkon pada Imah. Tanpa berkata-kata, Imah pun langsung naik ke dalam mobil, menemani adiknya itu. Dia tergugu melihat keadaan Salama. Baru saja dia merasakan kebahagiaan lagi, dan sekarang Salama kembali menderita. Kau harus kuat, Mah. Anak-anakmu masih butuh kamu, Imah membisikkan pada telinganya Salama. Setetes air mata mengalir. Salama sangat bersedih dengan keadaannya sekarang. Dia teringat akan Lili dan Lala. Tapi untungnya, kalau hanya makan, Lala bisa mengurus adiknya itu. Singkat waktu, mobil pun akhirnya berhenti di depan gedung putih rumah sakit. Para perawat pun segera keluar membawa tempat untuk Salama. Salama pun segera dibawa dan langsung akan diperiksa karena memang sudah mendaftar. Kita tunggu di sini aja Mbak, ucap Furkon. Emangnya kenapa Salama sampai menjadi seperti ini Kon? Saya juga tidak tahu Mbak. Salama gak pernah cerita kalau dia sakit apa atau merasa ada yang sakit. Dia selalu bilang baik-baik saja padaku Mbak, terang Furkon kepada Imah. Ya Allah Gusti, cobaan apa lagi ini? Kasihan Salama, dari dulu dia harus terus menderita. Imah menangisi nasib adiknya itu. Semua proses pemeriksaan telah dilakukan dokter, namun belum ada kepastian dia sakit apa. Tapi Salama masih terbaring lemah tidak berdaya. Furkon pun merasa heran melihat fisik Salama saja dia terlihat menahan sakitnya. Lalu kenapa dokter bilang kalau dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun?
Ima dan Furkon memutuskan kembali pulang saja sebab dokter meyakinkan Salama itu tidak mengidap penyakit apa-apa. Namun yang aneh, tubuhnya sangat lemah sekali dalam pandangan mata mereka. Kita bawa pulang saja, Kon. Sakitnya sama persis seperti yang dialami bapaknya Lala dan Lili dulu. Ima mengusap air matanya yang sedih. Mbak, jangan sedih. Kita harus semangat mencari pengobatan buat Salama. Saya akan terus berusaha, Mbak, agar Salama bisa sembuh. Iya, Kon. Kamu benar. Kita harus datangi Ustadz yang ada di kampung Mbak saja, Kon. Mudah-mudahan beliau bisa membantu Salama. Saran dari Ima. Baik, Mbak. Kalau begitu, ayo bersiap kita pulang sekarang juga. Akhirnya mereka berdua pun membereskan perlengkapan yang tadi dibawa. Furkon menelpon kembali sopir mobil yang mengantarkannya tadi untuk menjemputnya kembali. Untung saja si sopir bersedia menolongnya. Salama pun kemudian didorong dengan kursi roda. Kaki dan wajahnya terlihat sangat membengkak. Ciri-cirinya seperti dia mengidap sakit jantung. Namun dokter tidak menemukan kelainan apapun dalam tubuh Salama. Sementara itu, di tempat lain, desas-desus tentang sakitnya Salama yang aneh itu sudah menyebar kemana-mana. Begitupun pada Dian. Dia mendengar kabar itu dari tetangganya. Dian pun merasa puas mendengar hal itu. Kang, hantar aku yuk, ajak Dian. Memangnya mau kemana? Jenguk Salama, katanya dia sakit. Ya sudah, kalau begitu kamu siap-siap dulu sana. Jarak menyuruh istrinya untuk berganti pakaian. Terima kasih ya, Kang. Aku makin cinta sama Akang, ucap Dian seraya mencium pipi suaminya. Jarak tersenyum, cintanya pada Dian sudah sangat membutakan mata dan batinnya. Rasa empatinya pada orang lain sudah hilang dari dirinya. Yang penting dia bisa melihat istrinya bahagia. Kang Jarak selalu saja menuruti apa yang menjadi keinginan Dian, meskipun itu pekerjaan kotor, apalagi membunuh tanpa menyentuh. Dulu Jarak belajar ilmu seperti itu hanya untuk membalas sakit hatinya, karena kedua orang tua Jarak meninggal dengan cara tidak wajar. Dulu Darjat pernah melarangnya untuk jangan dendam, namun hati Jarak sudah amat sakit akibat kejadian masa silam. Hingga saat ini, sudah banyak pasien yang mendatangi dirinya, meminta bantuan untuk membuat orang lain bangkrut, atau juga membuat orang lain agar sakit yang tidak kasat mata. Masih banyak lagi dosa yang diperbuat oleh Kang Jarak, termasuk menyakiti keluarganya sendiri. Ayo Kang, aku sudah siap. Dian membenarkan tataan kerudungnya. Kamu memang cantik, Dek. Kang Jarak mengelus kepala Dian. Wanita itu hanya tersenyum. Mereka berdua kemudian menaiki motor bututnya. Memangnya kamu tahu jalan ke rumah Salama yang sekarang, Dek? Tanya Kang Jarak. Di kampung adiknya Bu Kina, Kang. Apa namanya ya? Aku kok lupa. Setelah di sana kita nanti tanya saja sama orang di mana rumah Salama dan Furkon. Jadi suaminya yang sekarang namanya adalah Furkon. Kata Bu Kina sih, Furkon itu adalah juragan sayuran di pasar, Kang. Kang Jarak pun mengangguk. Dia kemudian fokus menjalankan motor bututnya. Meskipun dia banyak pasien, tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kalau ada lebih pun, Dian menggunakan uang dari suaminya untuk membeli beberapa baju terbaru untuk memenuhi gaya hidupnya. Dian ini lebih mementingkan gengsi daripada menabung untuk kedepannya. Sekarang rumah mereka sudah rusak di beberapa bagiannya dan satu motornya sudah mereka jual untuk keperluan makan. Sekarang Kang Jarak hanya mengandalkan uang dari pasiennya, itu pun jika ada. Singkat waktu, suara motor butut terdengar berhenti di depan rumah si Furkon, membuat pemiliknya penasaran siapa yang datang. Dua orang tidak dikenal Furkon mengucapkan salam di depan rumah. Furkon segera membuka pintu rumahnya itu. Apakah benar ini rumah Salama? Tanya Dian. Benar. Ibu dan bapak ini siapa ya? Tanya Furkon yang kebingungan. Saya adalah kakak ipar Salama dari suaminya yang meninggal dulu. Saya kesini mau menjenguk Salama. Saya dengar dari tetangga katanya Salama sedang sakit, ujar Budian yang menimpali. Oh, kalau begitu silakan masuk dulu, ucap Furkon mempersilahkan tamunya untuk masuk.
Dian dan Kang Jarak pun masuk ke dalam. Dian terperangah melihat rumah Furqon. Rumah dengan dinding putih bersih, lemari tinggi berbalut warna emas. Di dalamnya tertata rapi perabotan rumah yang modern. Dian semakin iri melihat keadaan rumah Salama yang sekarang. Dian senyum-senyum melihat Furqon. Selain kaya, suami Salama juga ganteng. Dian ini diam-diam menaruh hati pada lelaki itu. Kang Jarak melihat gelagat istrinya, dia pun merasa kesal dan cemburu. Kemudian setelahnya, Dian melihat keadaan Salama yang terbaring di atas tempat tidurnya. Dia menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Salama, ini aku Dian, dan juga Kang Jarak datang menengokmu," ujar Dian. Salama hanya mengedipkan matanya, sekujur tubuh Salama sudah tidak bisa digerakkan. "Silakan diminum dulu," ucap Furqon menyediakan 2 gelas minuman untuk tamunya itu. "Terima kasih banyak, maaf telah merepotkan," ujar Dian. "Tidak mbak, saya malah bersyukur kalian masih ingat dengan Salama. Saya juga minta tolong doakan dia agar segera sehat mbak." "Amin, semoga dia lekas sehat ya," ucap Dian. Kang Jarak hanya diam saja, tidak menyaut apapun. Singkatnya setelah beberapa lama berada di situ, Dian dan Kang Jarak pun akhirnya pamitan. "Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Sebelumnya kalau boleh, saya minta nomor WA-nya Bapak, biar tahu perkembangan Salama bagaimana." Dian menyodorkan HP terbarunya. Furqon pun kemudian mengetikkan nomor WA-nya tanpa merasa curiga. Sementara di pojokan, Pak Jarak sudah memerah wajahnya menahan amarah karena cemburu. "Ayo buruan pulang, jangan terlalu lama," ujar Kang Jarak seraya berdiri keluar kamar. Furqon dan Dian pun mengikuti laki-laki itu. Lalu mereka berpamitan dan pulang. Furqon merasa sedikit aneh dengan perubahan sikap dari Kang Jarak. Dia tidak menghiraukan dan kemudian kembali ke dalam kamarnya tempat Salama berada. Lala dan Lili dibawa pulang oleh Ima karena mereka tak ada yang mengurus. Lala pun kemudian menunda sekolahnya selama 1 tahun karena memang keadaan keluarganya yang tidak memungkinkan mengurus Lala untuk masuk sekolah. Sebab itu Ima meminta izin Furqon membawa keponakannya itu. Dia ingin memasukkan Lala ke sekolah yang ada di dekat rumahnya, biar dia yang mengurus semua keperluan Lala, agar di rumah Furqon bisa fokus mengobati Salama. Bahkan sampai saat ini, Furqon telah mendatangi beberapa tempat pengobatan. Ada salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa Salama tidak akan pernah selamat karena jiwanya sudah ditawan di alam gaib. Kalaupun bisa diambil, itu sudah sangat terlambat. Jiwa Salama sudah benar-benar dikunci dan dijaga 4 jin terkuat. Begitulah menurut orang yang mengobati Salama. Namun Furqon masih tidak menyerah. Setiap malam Jumat, dia akan mengadakan pengajian khusus untuk mendoakan kesehatan Salama. Orang itu juga bilang, ternyata selama ini banyak yang iri dengan hidup Salama, sehingga dia berani menempuh jalur seperti ini untuk membuat Salama menjadi sakit-sakitan. Menurut penuturan orang itu, orang yang telah menyakiti Salama adalah orang yang paling dekat dengan keluarga Salama sendiri. Furqon pun merasa bingung, siapakah gerangan orang yang tega berbuat seperti itu. Dia merasa kasihan terhadap istrinya. Semenjak dari suami yang pertama, Salama pun tidak bisa merasakan buah dari kesabarannya. Akan ada aja orang yang mengganggu ketenangan hidup Salama. Sementara itu, Kang Jarak dan Dian baru saja sampai di depan rumah mereka. Kang Jarak tak banyak berkata-kata. Dian sangat mengerti bahwa suaminya merasa cemburu buta pada si Furqon. Dia merasa bodoh amat dengan tingkah suaminya itu. Yang penting dia sudah punya nomor WA milik Furqon. "Lain kali, gak usah geni seperti tadi," ujar Kang Jarak penuh penekanan di setiap katanya. "Apa sih Kang? Aku meminta WA-nya kan cuma untuk menanyakan keadaan Salama. Kalau dia sehat bagaimana?" jawab Dian menimpali. "Itu gak mungkin. Aku sudah membuatnya kapok dan tidak akan bisa sembuh lagi." "Ya semoga saja seperti itu. Makanya aku mantau perkembangan Salama. Bagaimana kalau dia sembuh? Kita kan gak tahu takdir Tuhan bagaimana." Kang Jarak pun mengangguk. Perkataan istrinya ada benarnya juga. Kalau Salama sembuh dan mengetahui perbuatan mereka akan sangat berbahaya.
Akhirnya Kang Jarak pun percaya akan istrinya. Kang Jarak mengelus tangan istrinya. Dian tersenyum bahagia, padahal dia itu sedang senang karena bisa mendapatkan WA suami orang. Rencananya nanti dia akan menelpon Furqon setelah Kang Jarak tidak ada di rumah. Dia sangat ingin hidup lebih baik tanpa harus susah-susah seperti sekarang. Karena itu, Dian ngebet ingin merebut Furqon dari Salama. Kemudian setelahnya, Dian pun berlalu ke belakang untuk menyiapkan makanan buat mereka nanti dan menjemput Dani yang tadi dia titipkan di rumah ibunya. Sementara itu di tempat yang berbeda, setelah kepulangan Dian dan suaminya, Imah datang menjenguk Salama membawa kedua anaknya. Imah langsung masuk ke dalam kamar. Kamar itu sangatlah luas, cukup untuk beberapa orang. "Mbak, tadi ada yang datang," tutur Furqon. "Siapa, Kon?" tanya Imah penasaran. "Mbak Dian dan Pak Jarak, mereka menengok Salama." "Baik juga ya mereka, Mbak, masih ingat sama Salama," ucap Furqon. "Ngapain mereka kesini?" tanya Imah sedikit rada sebal. "Iya menengok saja, Mbak. Kenapa sepertinya Mbak tidak suka?" "Justru itu, Mbak curiga mereka yang telah mengguna-guna Salama. Dari dulu kan, Dian memang iri sama si Salama." Mana mungkin, Mbak. Mereka kelihatan baik kok." "Ya mungkin, Kon. Memang si Kang Jarak itu pun juga adalah seorang dukun yang berkedok pengobatan alternatif," jelas Imah pada si Furqon. Furqon pun melamun. Dia masih tidak percaya dengan omongan dari Imah karena menurut pandangannya mereka berdua adalah orang baik. Furqon pun kemudian mengenyahkan pikiran buruknya pada siapapun. Dia pun berusaha untuk bersikap baik. Kemudian setelahnya terdengar bunyi pesan masuk dari HP milik Furqon. Dia pun segera merogoh saku celananya. "Assalamualaikum, Mas Furqon. Bagaimana keadaan Salama?" Itulah bunyi pesan dari Dian yang terpampang jelas di depannya. Furqon hanya membalas sewajarnya dan menceritakan keadaan Salama yang semakin hari semakin baik. "Jadi Salama udah ada kemajuan ya, Mas?" balas pesan dari Dian. Dian semakin kepo dan terus mengirim pesan. Furqon mengabaikan dulu pesan itu. Dia kemudian membantu Imah mengangkat tubuh Salama karena tempat tidurnya akan dibersihkan oleh Imah. "Wah, ibu pasti sembuh kan?" tanya Lala. Imah pun tersenyum mengelus puncak kepala Lala. "Ibumu pasti sembuh, Nak. Lala doanya perbanyak lagi aja ya, biar Allah cepat kabulin doa Lala." "Iya, Wak. Lala bakal banyak berdoa untuk kesembuhan ibu. Lala kangen banget sama ibu yang dulu," ucap Lala yang tertunduk kemudian menangis. "Jangan menangis, sayang. Lala harus yakin dengan takdir Allah. Lala juga harus kuat demi Lili." Lala pun kemudian menghapus genangan air matanya. Dia kembali tersenyum. Benar kata Imah, Lala harus kuat demi Lili adik kecilnya itu. Singkat cerita, malam menjelang kebetulan sekali mati lampu sejak sore tadi. Furqon menyalakan lampu cembor di sudut ruang tamu dan menaruh 2 lilin di dalam kamar Salama agar terlihat terang. Karena kalau gelap Salama seakan merasa tidak nyaman, dia akan terus menangis. Lala dan Lili tidur di dekat ibunya. Imah pun menggelar karpet untuk dia tidur dekat Salama. Angin malam ini pun terasa lebih besar dari biasanya. Gesekan-gesekan dedaunan bambu terdengar sangat seram. Dan tiba-tiba terdengar benda jatuh di atas genting rumah itu. "Itu apa, Wak?" tanya Lala kepada Imah sembari memeluk adiknya. "Mungkin itu ranting tertiup angin, La. Jadi jatuh," hibur Imah. Keadaan pun semakin mencekam. Imah menyuruh Lala dan Lili segera tidur. Dia menyelimuti tubuh kedua keponakannya itu. Hembusan angin semakin terasa besar. Dan tiba-tiba jendela kamar tidur Salama terbuka lebar. Lilin-lilin mati semua. Lala dan Lili berhambur memeluk Imah. Gelap menyelimuti suasana kamar itu. Imah berdiri mencari keberadaan HP-nya. Karena gelap, Salama pun mulai menangis di kegelapan malam itu. Imah masih berusaha mencari HP-nya yang entah berada di mana. "Sabar, Mah, aku lagi cari HP. Jangan menangis dulu." "Furqon,
Ima berteriak memanggil suami Salama. Furqon. Namun Furqon tidak kunjung datang atau bahkan dia sama sekali tidak mendengar keributan di kamar itu. Ima pun terus mencari sambil meraba-raba nakas lemari. Perasaan dia menaruh HP-nya di sana, namun kenapa tidak ada? Tolong! Terdengar Salama yang tiba-tiba berteriak. Salama, kamu kenapa? Ima berjalan merayap mendekati tempat tidur Salama. Ibu, panggil Lala. Gadis itu mulai menangis mendengar teriakan ibunya. Lili memeluk tangan kakaknya karena dia merasa takut. Mah, sebentar lagi aku datang. Kamu kenapa, Mah? Tanya Ima. Tangannya berhasil menyentuh kayu dipan. Dia pun kemudian mencari keberadaan Salama. Dan akhirnya dia pun bisa menyentuh tubuh Salama. Mah, kamu gak kenapa-napa kan? Tanya Ima sembari menggoyangkan tubuh Salama. Tapi saat digoyangkan, tubuh Salama seakan menggoyang semua. Sepertinya dia pingsan. Ima menyentuh wajah Salama, terasa sangat dingin. Wajah dan tangan Salama terasa dingin semua. Ima pun kemudian memastikan Salama apakah masih hidup. Dan kemudian ketika menyentuh lubang hidung Salama, nihil, tak ada hembusan napas lagi dari sana. Mah, Salama, bangun Mah. Ima mulai menangis. Dan saat itu juga lampu rumah menyala dengan sendirinya. Kini Ima pun bisa menyaksikan tubuh adiknya sudah terkulai, tidak ada lagi kehidupan di raganya. Ima pun kemudian berlari keluar kamar, sementara Lala dan Lili menangis menghampiri ibunya. Bu, bangun Bu. Lala mengguncang tubuh Salama. Ima mencari keberadaan Furqon. Pria itu ternyata terlelap tidur di kursi ruang tamu. Tapi anehnya, kenapa dia tidak mendengar Ima yang memanggilnya dari tadi? Furqon, bangun Kon. Ima mengguncang lengan Furqon. Pria itu pun segera membuka matanya. Ada apa Mbak? Loh, sudah terang ternyata. Kamu dari tadi Mbak panggil gak nyaut-nyaut, seru Ima. Masa sih Mbak? Aku dari tadi di sini kok gak dengar apapun. Salama Kon, Salama, ucap Ima sambil berurai air mata. Salama kenapa Mbak? Furqon pun langsung tersadar ketika mendengar Ima menyebut nama istrinya. Ayo buruan kau coba lihat dulu. Mereka berdua pun segera mendatangi Salama. Mata Furqon tertuju pada jasad istrinya. Dia juga ikut menangis setelah tahu Salama memang sudah meninggal dunia. Furqon pun segera menelpon Pak RT dan para tetangga. Tak butuh waktu lama, pengumuman di speaker masjid terdengar sangat menyedihkan. Semua para tetangga langsung berdatangan untuk mengurus jenazah Salama. Dan singkatnya malam itu juga pemakaman dilaksanakan. Angin yang semula besar sekarang terasa biasa-biasa saja. Suara-suara hewan malam juga tak terdengar saling bersahutan. Malam itu semua sepi, seakan ikut sedih akan kepergian Salama. Lala dan Lili masih menangis di pelukan uanya. Lala tak tahu harus kemana dia untuk pulang. Lala, jangan terus menangis sayang, ada Uwa di sini, ujar Ima pada keponakannya itu. Lala nggak tahu sekarang harus pulang kemana, Wak. Lala tak tahu tinggal sama siapa. Ibu sudah pergi, Bapak juga pergi. Sekarang tinggal Lala dan Lili di sini, ujar Lala yang sedih. Jangan bilang begitu, La. Ada Uwa. Lala dan Lili tinggal di rumah Uwa saja ya, ujar Ansor suaminya dari Ima. Ansor pun kemudian langsung menggendong Lili yang masih kecil. Dia menenangkan anak umur 6 tahun itu. Singkat waktu, sampai pagi datang, para petakziah masih berdatangan. Begitupun dengan Budian dan Kang Jarak. Mereka baru tahu Salama telah tiada tadi pagi dari tetangganya. Budian segera melayat ke rumah Salama. La, Li, yang sabar ya. Ada Wako yang jaga Lala sama Lili, ujar wanita belang itu. Lala dan Lili pun beringsut menjauh dari Budian. Mereka berdua memang tidak dekat dengan Budian. Bahwa sewaktu rumah mereka bersebelahan pun, Budian hampir setiap harinya memarahi keponakannya tanpa sebab yang jelas. Budian menyampaikan berbela-sungkawa pada Furqon. Laki-laki itu terlihat sangat kehilangan. Ya sabar ya Mas Furqon. Kalau sudah lama juga pasti lupa. Nanti ada penggantinya yang lebih baik dari Salama.
ujar Budian tersenyum dengan manja. Saya terlalu mencintai Salama, Mbak. Mungkin sangat sulit untuk melupakan dia, timpal si Furqon. Nanti juga terbiasa, ucap Dian. Furqon hanya memalingkan wajah dari Dian. Entah mengapa sekarang dia mulai tidak suka dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Budian. Bukan menyemangatinya, tapi malah menambah dirinya semakin merasa sedih saja. Singkat cerita, setelah kematian Salamah, Lala dan Lili dibawa oleh Imah. Dia merawat mereka seperti anaknya sendiri. Furqon sempat melarang Imah membawa anak Salamah. Dia sudah menganggap Lala dan Lili juga seperti anaknya sendiri. Namun Imah tetap tidak mengizinkan. Apa kata orang anak gadis tinggal bersama bapak tirinya. Sebab itu akhirnya Furqon pun mengizinkan mereka berdua untuk dibawa oleh Imah. Furqon merasa sendiri lagi. Dia kembali pada rutinitas biasanya menjual sayur di pasar. Saat matahari belum menampakkan sinarnya, Furqon sudah berangkat mengendarai motor yang penuh dengan sayuran. Selain menjual pada para pedagang, dia juga menjajakan dagangannya sendiri di pasar. Suara motor Furqon berderu di jalanan aspal yang masih gelap. Setelah sholat subuh, dia langsung terburu-buru berangkat ke pasar yang biasa dia mangkal. Para pedagang sudah mulai merapikan dagangan mereka. Begitupun Furqon segera menata beberapa sayurannya. Mas Furqon, sudah datang lagi mas? Tanya si ibu penjual ikan. Ini memang pertama kali Furqon membuka kios sayurannya, yakni setelah lama tutup karena kematian Salama. Bahkan sudah hampir 2 bulan lamanya Furqon libur dari rutinitasnya itu. Iya bu, baru buka ini, jawabnya diselingi senyuman. Alhamdulillah, kalau sekarang udah mulai menjalani hidup lagi. Yang sabar ya mas, pasti ada hikmahnya dari setiap cobaan. Ibu pesan mas Furqon harus terus semangat. Amin bu, timbal Furqon yang kemudian mengangguk. Dia pun kemudian duduk di bangku kios menanti pembeli yang datang. Biasanya para ibu-ibu akan menyerbu kiosnya karena memang harga yang ditawarkan sedikit miring dari pedagang lainnya. Mulai 1-2 ibu-ibu pun datang menghampiri dagangan Furqon. Mas Furqon, sudah lama gak ketemu. Gimana kabarnya, sehat kah? Tanya ibu-ibu. Alhamdulillah bu, sehat. Mau cari apa bu? Tanya Furqon tersenyum lebar menanggapi ibu itu. Biasa mas, mau cari buat bikin sayur asem. Mas Furqon, teriak seseorang yang kemudian menghampiri kios milik Furqon. Ibu-ibu yang lain sibuk dengan memilih sayuran. Furqon menoleh ke asal suara. Dilihatnya Dian tersenyum melangkah mendekat. Gimana kabarnya mas? Tanya Dian, suaranya dibuat selembut mungkin. Baik mbak, jawab Furqon dengan singkat. Syukurlah kalau begitu, aku mau beli sayuran mas. Silakan mbak, pilih dulu mau sayuran mana. Dian pun kemudian memilih apa yang dia ingin beli. Namun matanya tetap tak lepas dari pandangan menatap ke arah Furqon. Sebenarnya Furqon sadar sedang diamati, namun dia berusaha acuh tidak melihat Dian. Singkatnya setelah semua yang Dian beli sudah lengkap, dia pun kembali pulang. Padahal Dian masih ingin berada di pasar karena ada Furqon di sana. Entah mengapa, Dian kini sudah benar-benar jatuh cinta pada duda baru itu. Awalnya Dian memang ingin hartanya, tapi lama-kelamaan hatinya juga bergerak untuk memilikinya. Tumben lama banget ke pasarnya, tanya Kang Jarak. Dian hanya terdiam tidak menjawab. Dia sudah lelah harus pura-pura mencintai suaminya, karena sampai kapanpun Dian tidak pernah bisa mencintai Kang Jarak sepenuhnya. Dan sekarang ada Furqon yang sudah membuatnya tergila akan cintanya. Kang Jarak pun kemudian membuntuti istrinya ke dapur karena tak dapat jawaban. Dia terus memperhatikan gerak-gerik istrinya itu. Loh kok gak dijawab dek? Hakang kan tanya, kamu kenapa lama banget dari pasarnya? Tanya Kang Jarak kembali. Ya pasti lama lah, aku kan ke pasar jalan kaki. Lagian punya motor malah dijual, ujar Dian yang membuat Kang Jarak tidak berkutik lagi. Memang benar, Kang Jarak telah menjual motor bututnya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Entah kenapa akhir-akhir ini gak ada pasien yang meminta bantuan pada Kang Jarak, sehingga dia bingung harus mencari uang untuk belanja kemana.
Bertani dia tidak bisa, sawah pun tidak punya. Sudah dia jual untuk beli motor gede yang sekarang juga sudah dijualnya. Kang Jarak pun kemudian duduk termenung di kursinya. Mata Kang Jarak melihat HP Dian tergeletak. Dia sangat penasaran dengan perubahan istrinya itu. Kang Jarak pun kemudian mengambil HP itu kemudian memeriksanya. Mata Kang Jarak terbelalak tidak percaya. Dian telah menyatakan perasaannya pada Furqon. Hatinya pun panas membara. Tangan Kang Jarak mengepal menahan amarah. Kang Jarak kemudian menyimpan kembali HP milik Dian. Dia masuk ke dalam kamar praktiknya. Dia tidak akan menyakiti Dian karena perbuatannya. Tapi Kang Jarak akan membalas orang yang sudah mengusik hidupnya dan Dian. Sementara itu, di tempat lain, menjelang siang, Furqon baru pulang dari pasar. Dia membawa sekresek sayur sisa jualannya. "Mbak," Furqon memanggil kakaknya. "Ada apa, Kon?" "Ini ada sisa sayur, Mbak. Kalau mau aku kasih." "Sinilah, biar Mbak masak sekalian untukmu," jawab kakaknya Furqon. Furqon pun kemudian menyalakan motornya kembali. Namun tiba-tiba belum juga dia jalan, tubuh Furqon sudah tumbang dan tertindih motornya. Dia pun kemudian berlari dan berteriak meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Para tetangga pun kemudian menghampiri dan membantu mengangkat motor dari tubuh Furqon. Mulut Furqon mengeluarkan sebuah busa seperti keracunan. Dia sangat khawatir. Dia pun kemudian menyuruh para tetangganya membawa Furqon untuk dibawa pergi menuju puskesmas yang ada di desanya. "Tolong bawa ke puskesmas, Pak." Para lelaki pun kemudian membopong badan Furqon memasuki mobil ambulan. Setelah ditelepon dia, mobil ambulan langsung datang. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Furqon, dia pun ikut masuk ke dalam mobil. Kemudian ambulan pun mulai melaju dengan tergesa. Singkat cerita, bagai disambar petir di siang bolong, dia terduduk lemas. Jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Air matanya mengalir tak terasa. Dia sangat terpukul ditinggal oleh adik satu-satunya. Jenazah Furqon dibawa pulang kembali dengan ambulan. Dia merasa tidak terima akan kematian adiknya itu. Dokter menyatakan Furqon ini tidak memiliki riwayat sakit apapun. Mungkin karena kecapean dan kondisi tubuh Furqon sedang tidak fit. Itulah yang memungkinkan dirinya telah meninggal dan itulah kemungkinan yang dibilang oleh dokter. Dan kini, suasana di kediaman Furqon penuh dengan orang yang melayat, termasuk Budian dan juga Pak Jarak, yang sudah berdiri di depan teras rumah menanti kedatangan jenazah. Budian terus menangis karena sekarang mimpinya tidak akan pernah terwujud. "Kenapa kau menangis?" bisik Kang Jarak padanya. "Enggak, Kang. Aku merasa kasihan aja sama nasib Furqon. Baru saja ditinggal selama, kini giliran dia yang meninggal tiba-tiba," tutur Dian berbohong. Mendengar hal itu, Kang Jarak hanya menyunggingkan senyum kecilnya. Orang-orang kemudian berhambur ingin membawa jenazah si Furqon. Ima dan kedua anak Salamah juga baru sampai di situ. Lala ikut menangisi kepergian bapak tirinya. Semua orang ikut larut dalam kesedihan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Jenazah Furqon pun kemudian mulai dimandikan dan juga dikafani. Dan tidak butuh waktu lama, jenazah sudah dibawa ke tempat penguburan. Dia dan Ima pun juga ikut serta mengantarkan kepergian terakhirnya. Semua orang ikut mengantar ke kuburan. Kang Jarak mengajak Dian untuk pulang. Sebenarnya dia ingin sekali mengantar Furqon, tapi tak ada alasan yang tepat pada Kang Jarak. Kang Jarak pun menjalankan motor yang dia pinjam dari tetangganya. Hatinya merasa lega. Sungguh hati Jarak sudah mati akan nurani terhadap sesama manusia. Cintanya kepada Dian sudah membuat dirinya buta. Karena untuk mendapatkan Dian, dia sudah mengorbankan apapun. Demi kebahagiaan istrinya, Kang Jarak akan melakukan apapun. Kemudian motornya berhenti di depan rumah Roni. Kang Jarak pun mengembalikan motornya. Dian turun dan berjalan pulang tanpa sepatah kata pun.
Dian menjadi pendiam setelah dari rumah duka. Kang Jarak juga diam. Dia membiarkan istrinya menghilangkan rasa dukanya dulu. Kang Jarak sangat tahu kalau istrinya itu sangat terpukul akan kematian Furqon. Hati Kang Jarak sangat sakit sekali kala mengetahui Dian telah mencintai laki-laki lain selain dirinya. Bukan dia tidak tahu bahwa Dian sampai saat ini tak pernah mencintainya. Dian hanya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, apalagi mereka sudah memiliki satu anak. Singkat cerita, tahun pun terus berganti. Lala dan Lili hidup bersama uak mereka. Namun sekarang Ima sudah menua. Dia dan suaminya tidak sanggup lagi membiayai kedua anak itu. Setelah lulus SMK, Ima menikahkan Lala dengan seorang pria bernama Imam. Dia dinilai sangat baik menurut Ima. Laki-laki itu mau bekerja apa saja yang ada. Lala tak bisa menolak permintaan uaknya tersebut. Bagaimanapun dia sudah sangat merepotkan Ima. Jadi Lala menerima saja perintah uaknya untuk segera menikah dengan Imam. Dan singkatnya sudah 3 bulan lamanya Lala dan Imam sudah menikah. Selama itu pula Imam meminta mereka jangan dulu untuk pindah. Namun Imam bersikeras sampai 3 bulan saja dia tinggal di sana. Tepat hari ini mereka sudah genap 3 bulan tinggal bersama. "Wah, hari ini kita mau pindah ke rumah saya," ucap Imam. "Baiklah nak, tapi boleh Uwak ngomong sebentar dengan kalian. Ada yang Uwak khawatirkan." "Apa, Wak?" tanya Lala. "Bisakah kalian bawa Lili? Sekolahkan dia dengan baik. Uwakmu sudah tidak kuat lagi bekerja, apalagi membiayai sekolah," ujar Ima. Sebenarnya dia tidak sanggup menyampaikan hal tersebut, tapi suaminya sudah meminta dia untuk menyampaikan hal itu. Karena dia sudah semakin tua dan tidak kuat lagi kuli kemana-mana. Sebab itulah suami Ima harus melepaskan beban mereka. Lala memandang suaminya, kemudian menunggu apa yang akan dia jawab. "Maaf, Wak. Saya juga tidak sanggup kalau harus menyekolahkan Lili. Uwak tahu sendiri kan, saya hanya bekerja serabutan." "Terus siapa yang akan merawat Lili?" Ima terlihat sedih. "Bagaimana kalau dititipkan saja di panti? Di sana Lili akan dibiayai sekolah dan juga mengaji. Apalagi Lili sudah yatim piatu, mereka pasti akan membantu," usul Imam kepada mereka. "Tapi kasihan Lili harus berpisah dengan kita," ujar Lala. Tanpa sepengetahuan mereka, Lili tengah menguping di balik pintu kamar. Dia merasa sedih harus tinggal di panti, namun tidak ada pilihan lagi. Lili masih ingin melanjutkan sekolah. "Tidak apa-apa, Kak. Lili bersedia kok kalau harus tinggal di panti. Lili tidak mau merepotkan siapapun lagi," ucap Lili yang kemudian tiba-tiba muncul. "Tuh, Lili saja setuju dengan usulku," sahut Imam. "Sini nak." Imam memeluk tubuh si Lili. "Maafkan Uwa ya, tidak bisa membiayai sekolahmu lagi." Imam mengelus puncak kepala Lili. "Tidak apa, Wak. Lili juga mengerti kok." Dan singkatnya, hari pun sudah berganti. Lili sudah siap-siap berangkat pergi ke panti. Lala dan Imamlah yang akan mengantarkan Lili. Mereka menaiki motor menuju tempat yang akan menjadi rumah baru bagi Lili. Motor yang membawa Lili melaju lebih dulu. Imam dan Lala menyusul dari belakang. Pemandangan sawah yang mulai menguning menghiasi perjalanan Lili. Namun air matanya tak terasa mengalir teringat sang ibu Salama. Kalau Salama masih ada, mungkin Lili pasti tidak akan harus tinggal di panti. Suara burung berkicau seperti menyanyikan sebuah lagu kesedihan untuk Lili. Dia berusaha menahan semua kesedihan itu agar Lala tidak mengetahui bahwa dirinya tengah merasakan kesedihan. Lili pun dengan cepat menghapus jejak air matanya. Motor yang ditunggangi Lili berhenti di sebuah bangunan berwarna hijau tua. Banyak anak-anak sepantar dengannya berkumpul di sudut bangunan. Mereka tengah menghafal sesuatu entah apa. Seorang pria muda menyambut kedatangan mereka karena sebelum berangkat Imam terlebih dahulu menelpon pihak panti. "Assalamualaikum." Imam menyalami Ihsan yang biasa dipanggil Gu Ihsan oleh orang-orang di sana. "Waalaikumsalam, silakan masuk Kang." Ihsan mempersilahkan tamunya untuk masuk terlebih dahulu.
Duduk dulu, Kang. Biar saya panggilkan Abah dulu. Kemudian sesepuh panti yang biasa disebut Abah datang bersama istrinya yang biasa disebut dengan Umi. Mereka menyalami Lala, Imam dan juga Lili. Ihsan masuk membawa nampan berisi 5 gelas air dan menaruhnya dengan perlahan. Lantas Ihsan kembali lagi ke dalam. Imam pun mulai mengutarakan maksud kedatangannya ke situ. "Jadi ini nak Lili?" tanya Abah. "Iya, Bah. Dia adik dari istri saya. Maaf saya harus menitipkannya di sini karena kami tidak mampu untuk menyekolahkan dan membiayai Lili. Dia juga sudah yatim piatu, Bah." "Silakan nak, tetap di sini saja. Insya Allah kami akan merawatnya dengan baik. Di sini juga kami menjamin anak-anak sekolah sampai SMA. Kalau rajin dan pintar, mereka pasti dapat beasiswa. Dan mungkin saja bisa masuk perguruan tinggi. Di sini banyak juga yang sudah lulus sarjana." "Alhamdulillah kalau begitu, saya merasa lega menitipkan Lili di sini, Bah." "Kalau mau menjenguk apa boleh, Bah?" tanya Lala kemudian. "Boleh saja, Nak. Tinggal telepon dulu sama yang jaga. Bisa langsung bertemu dengan keluarga yang dititipkan." "Terima kasih ya, Bah." "Tapi di sini kalau sudah lulus SMA diharuskan mengabdi selama 2 tahun. Atau kalau dapat jodohnya di sini harus tinggal di lingkungan ini dan membantu kelangsungan panti dan pesantren Darussalam ini. Apakah Lili bersedia?" ujar Abah kepada Lili. "Insya Allah bersedia, Bah," ucap Lili dengan pasti. Setelah lama bercerita berbagai hal, Imam pun pamit undur diri dan dia menurunkan semua keperluan yang dibawa Lili dari rumah. Lala pun kemudian menghampiri adiknya dan memeluknya dengan erat. Lala menangisi nasib adiknya yang harus jauh dari keluarga, tapi dia merasa sedikit lega karena di sini Lili hidupnya akan terjamin dan pendidikannya juga akan dibiayai. "Jaga diri baik-baik ya, Li. Kakak bakalan sering-sering kesini kok." "Iya, Kak. Kakak juga ya. Jangan sedih terus. Aku baik di sini kok. Semua sudah dipersiapkan. Jadi kakak tak perlu khawatir." Lala pun kemudian mengangguk dan pergi keluar dari panti asuhan. Sementara Lili kemudian dijemput oleh 2 orang wanita dan membawanya masuk ke asrama panti itu. Sementara itu, Imam kembali melajukan motornya. Dia membawa Lala langsung ke kampung halamannya. Sedari lusa, dia memang sudah mulai angkut barang milik Lala karena memang tidak banyak yang harus dibawa. Lala terdiam di belakang, tak ada percakapan seperti biasa. Imam membiarkan istrinya dulu, lama-lama juga dia akan baik-baik dengan sendirinya. Motor berhenti di depan sebuah rumah panggung tanpa cat. Lala pun turun mengikuti langkah suaminya dan memasuki rumah tersebut. "Kamu istirahat aja dulu, Dek. Beres-beresnya nanti saja," ucap Imam kepadanya. Lala pun mengangguk dan duduk di kursi rotan yang ada di ruang tamu. Imam membereskan barang bawaannya, hanya beberapa lembar baju ganti saja, karena memang Lala tidak banyak mempunyai pakaian. "Kenapa diam terus, Dek?" akhirnya Imam pun bertanya. "Aku hanya masih memikirkan Lili saja. Nasib hidup kami tidak mulus. Banyak sekali yang sudah kami alami sejak kami kecil." "Maafkan Mas Yala, memang kemampuan Mas sebatas untuk hidup sehari-hari saja. Kalaupun untuk membiayai hidup adikmu, aku tidak bisa." "Sudahlah Mas, kita sudah membahas hal itu. Aku hanya tak ingin banyak bicara saja." Lala pun kemudian berlalu pergi meninggalkan Imam yang masih mematung di tempat. Lala pun kemudian melanjutkan membereskan setiap sudut rumah. Mereka akan menempati rumah milik ibu dan juga bapaknya Imam yang sudah tiada. Semua kakak Imam sudah pada menikah dan sudah bekerja. Hanya Imamlah yang hidup hanya mengandalkan apa yang orang suruh, tanpa ada yang menyuruhnya mengerjakan sesuatu. Imam hanya akan tinggal di rumah sepanjang harinya. Lala mengetahui itu setelah mereka menikah selama 2 bulan. Sementara di tempat lain, di sebuah kamar berukuran persegi panjang, terdengar riuh para santri melakukan aktivitas mereka di pagi hari. Ada yang siap-siap mencuci baju, ada yang tengah menghafal, atau sekedar ngobrol bersama temannya.
Di depan jendela kamar, Lili tengah melamun menatap keluar jendela, menyaksikan anak yang lain bermain voli di lapangan. Sejak semalaman, perasaannya gundah, entah memikirkan apa. Tapi memang perasaan Lili sangatlah tidak enak. "Li, hari ini gak ikut nyuci?" tanya temannya. "Enggak, sudah kucuci kok kemarin," ujar Lili tanpa memalingkan pandangannya. "Nih, Lili," teriak Meli, teman karib Lili. "Iya." Lili berbalik melihat Meli yang tergopoh-gopoh masuk ke kamar. "Ada apa, Mel?" tanya Lili menautkan alisnya yang heran. "Kata Gus Ihsan, ada yang menjemputmu di depan. Buruan katanya," ucap Meli dengan napas yang memburu. "Siapa, Mel?" "Tidak tahu, tapi Gus bilangnya cuma gitu. Cepetan sana, siapa tahu penting," ucap Meli padanya. Lili pun segera beranjak. Dia mengambil tas selempang kecilnya. Tanpa mengganti pakaian, dia langsung pergi menemui siapa gerangan yang menjemputnya. Padahal baru juga seminggu dia berada di panti. Masa sudah ada yang menjemput? Itulah pikir Lili. Dan benar saja, seseorang sedang menunggunya. Dari arah belakang, Lili pun sudah hafal dengan postur tubuh jangkung sedikit berisi itu. "Assalamualaikum." Lili mengetuk pintu kaca. Semua orang pun melirik ke arah Lili. Gus Ihsan mempersilakan Lili masuk terlebih dahulu dan menyalami Kak Imam. "Li, kita pulang sebentar. Sudah kakak izinkan sama petugasnya," ucap Imam. "Memangnya ada apa, Kak? Kenapa tiba-tiba Lili dijemput?" tanya Lili yang penasaran. "Sudah pulang saja dulu, nanti dijelaskan di rumah," terang Imam yang kelihatannya buru-buru. "Gus, kami pamit dulu ya. Saya bawa dulu Lili," izin Imam kepada Gus Ihsan. Lili pun kemudian membuntuti langkah Imam. Dia menyalakan motornya dan menyuruh Lili cepat-cepat naik. Imam seperti dikejar oleh waktu. Dia terlihat sangat terburu-buru. Lili tak mengeluarkan suara apapun ataupun bertanya. Singkat waktu, Imam pun memberhentikan motornya di depan rumah Imah. Lili merasa heran karena rumah uaknya penuh dengan orang-orang. Hati Lili merasa curiga dan langsung turun dari motor. Langkahnya menjadi pelan setelah diambang pintu. Lili melihat kakaknya tengah menangis di sisi jenazah. "Kak," Lili memanggilnya. Lalapu langsung menubruk tubuh adiknya. Dia menumpahkan segala rasa sedihnya pada Lili. "Uwa Imah sudah tidak ada, Li. Kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi." Sebulir cairan bening jatuh dari pelupuk mata Lili. Dunianya seakan hancur untuk yang kesekian kalinya. Entah mengapa, setiap orang yang menyayanginya perlahan pergi meninggalkan mereka. Sedari kecil jiwa Lili sudah terkoyak sejak kematian ayahnya. Hidupnya dan Lala sudah terombang-ambing. Tubuh Lili pun luluh di lantai rumah. Kini tak ada lagi tempat untuknya untuk pulang. Lili kini sadar kenapa Imah menyuruhnya ikut Lala dan berakhir di panti. Ternyata ini adalah jawaban dari semua yang terjadi. Imah pergi tanpa memberi wasiat apa-apa, bahkan dalam keadaan sehat tidak sakit sama sekali. Setelah kedatangan Lili, semua kembali dilanjutkan. Jenazah Imah dibawa terlebih dahulu ke masjid untuk disolatkan. Kemudian selanjutnya akan dimakamkan. Sementara di kediaman Imah, Lala bangkit dan berjalan ke dapur. Dia mengambil segelas air putih untuk adiknya. Lala sudah bisa merasa tenang dan menyambut para pelayatnya yang masih berdatangan. Singkat waktu, ayam berkokok pertanda pagi sudah menjelang. Lili mengucek matanya, entah jam berapa dia bisa tidur pulas. Pikirannya masih ingat dengan uaknya. Lili melirik jam dinding, jarumnya menunjukkan pukul 3 pagi. Lili membenarkan kerudung panjangnya. Dia melirik Lala dan juga keluarganya yang masih tertidur pulas. Mereka tidur di tengah ruangan berjejer baris memanjang. Lili beranjak pergi ke kamar mandi. Dia bermaksud ingin melaksanakan sholat malam. Lili pun kemudian memasuki kamar mandi dan dirinya baru ingat kalau tadi siang dirinya melihat uaknya yang lain, yakni Kang Jarak. Entah kenapa perasaannya dia sangat curiga akan tingkah laku dari Kang Jarak.
Dia tidak banyak bicara, bahkan menyapanya pun tidak. Padahal biasanya kalau bertamu, Kang Jarak akan mengajaknya bicara, menanyakan keadaan atau bagaimana sekarang sekolahnya. Dan di saat itu pula, Kang Jarak pasti akan membandingkannya dengan si Dani yang seringkali menjadi juara umum di kelasnya. Pasti Kang Jarak ini juga sudah mendengar kalau Lili ini sudah dimasukkan ke panti, tapi entah mengapa sekarang dia seakan tidak ingin banyak bicara. Sementara itu, di tempat lain, di kediaman Kang Jarak, Dian masih terdiam di atas kasurnya. Dian masih kepikiran dengan Dani anaknya. Sehari sebelum kematian Imah, keluarga Kang Jarak dikagetkan dengan kabar yang dilakukan anak semata wayang mereka, yakni si Dani. Remaja itu telah membobol sebuah toko kelontong di desanya, dan dia menjadi dalang dari semua itu. Si pemilik toko meminta ganti rugi atas semua yang telah diambil oleh Dani. Bukan cuma sedikit, tapi hampir 10 juta. Dian sangat pusing memikirkannya. Belum lagi sanksi dari masyarakat yang menuduh dirinya tidak becus dalam mendidik Dani. Untung saja anakku tidak macam-macam, apalagi sampai ambil barang milik orang lain, sindir Bu Gina. Telinga Bu Dian sudah panas sedari kemarin mendengar pembicaraan para tetangganya. Dian cepat-cepat menyambar belanjaan sayurnya. Dia tidak fokus memilih karena hatinya sudah panas mendengar sindiran dari para ibu-ibu. Pantes saja anaknya jadi pencuri, bapaknya kan juga tukang bunuh orang, sahut Bu Tina. Hus, Bu. Nanti kedengeran sama orangnya. Mau Bu Tina kena juga. Bu RT memperingatinya. Ih, amit-amit Bu. Kenapa kita nggak usir aja mereka dari sini Bu? Meresahkan banget soalnya. Sambung yang lain. Benar Bu RT. Di sini juga jadi sampah masyarakat. Memalukan sekali perbuatan mereka. Sudahlah ibu-ibu. Biar Allah saja yang menghukum mereka. Kita ini masih sama-sama manusia. Mereka juga akan punya rumah sendiri di sini. Jadi kita mau ngusirnya bagaimana? Iya ibu-ibu, sekarang juga sudah kelihatan mereka tidak ada yang peduli. Pasien pun sudah tidak ada. Jadi mereka sudah menderita karena perbuatannya sendiri, ucap akang tukang sayur. Semua ibu-ibu sudah berhenti bicara. Dalam hati mereka mengiyakan pendapat dari Bu RT. Karena dari sekarang pun keadaan mereka sudah banyak kekurangan. Tidak seperti dulu yang penuh dengan emas dan uang. Singkat cerita, 1 minggu lamanya Lala dan Lili menginap di rumah Imah. Setelah beres acara 7 harinya almarhumah, Lili kembali lagi pada keaktivitasannya di panti. Begitupun dengan Lala, dia sudah kembali ke rumah mertuanya yang kini ditinggalinya dengan si Imam. Meski Imam ini tidak sebaik yang Lala kira, karena dia adalah laki-laki yang temperamental. Bukan 1-2 kali Lala kena tamparan, bahkan setiap marah pun Imam dengan mudahnya menjambak dan memukul Lala. Sudah beberapa kali Lala ingin mengakhiri semua penderitaannya, tapi pada siapa dia harus mengadu? Kini tak ada lagi keluarga yang bisa diminta tolong. Seperti tadi malam saja, karena Lala kepo dengan HP Imam, dia sampai melayangkan tamparannya pada Lala. Dia sudah capek dengan semua perilaku suaminya, tapi dibalik suaminya yang kasar, iparnya sangat baik. Karena merekalah Lala masih bisa makan enak hampir setiap hari. Dinda kakaknya Imam mengantarkan sayur dan juga ikan goreng untuk si Lala. Dinda tahu kalau hanya mengandalkan pekerjaan Imam, bisa-bisa mereka tidak akan makan sama sekali. Dinda sudah tahu adiknya itu pemalas dan hanya mengandalkan orang lain. "La," panggil Dinda yang baru saja datang ke rumahnya. Mbak, ada apa Mbak?" tanya Lala menghampiri. Dia pun menaruh dulu jemurannya. "Ini, aku mau nganter semur jengkol. Tadi aku masak banyak." Dinda menyerahkan serantang semur jengkol yang masih terlihat hangat. "Wah, terima kasih Mbak. Malu aku sama Mbak hampir tiap hari ngantar makanan terus." "Gak usah malu lah. Aku tahu banget Imam bagaimana orangnya. Syukur-syukur ada buat beli beras juga." Lala hanya menunduk. Benar yang dikatakan oleh Dinda, Imam memang begitu orangnya. Dia hanya mencari untuk makan hari itu saja. Selebihnya dia tidak pernah memikirkan apa kebutuhan lain di rumah.
Paling banyak Imam menyerahkan uang 30.000 sehari. Dan dengan uang segitu, Lala harus bisa membaginya untuk keperluan termasuk makan sehari-hari. "Kamu makan duluan aja, lah. Gak usah nunggu suamimu," ujar Dinda. "Nanti aja lah, Mbak. Takut Mas Imam tahu nanti bakalan marah." "Jangan sampai tahu. Sekarang kamu makan sampai kenyang. Kalau nanti Imam pulang, bilang aja belum makan." "Tapi Mbak..." "Sudahlah, banyak kasihan sama kamu. Mbak pulang dulu ya kalau gitu." Dinda pun kemudian berpamitan. "Iya Mbak. Sebelumnya ini terima kasih banyak loh ya Mbak." Dan setelah kepulangan iparnya, Lala pun terduduk di kursi dapur. Apa yang dikatakan Dinda ada benarnya juga. Saat ini dia sudah merasa sangat lapar. Untung saja nasi sudah masak dari pagi. Mungkin tidak mengapa Lala sedikit melanggar aturan suaminya yang mengharuskan dia menunggunya untuk makan. Bukan untuk sama-sama menikmati makanan. Tapi Lala harus menunggunya makan terlebih dahulu, baru Lala bisa makan dengan lauk sisa yang Imam makan. Hal itu sudah berlangsung cukup lama. Sungguh menyedihkan memang. Bahkan pernah satu waktu, Lala hanya makan dari air bumbu daging ayam yang dikasih oleh Dinda. Ayamnya Imam habiskan sendiri tanpa menyisakan untuk Lala. Lala menengok ke sana ke sini, memastikan suaminya belum pulang. Lala bangkit dan mengunci pintu rumah. Dia mengambil sepiring nasi dan menuangkan semur jengkol yang didapatnya. Lala mulai melahapnya dengan nikmat. Ada tetesan bening di matanya. Dia merasa seperti tawanan. Makan pun harus was-was memperhatikan sekitar. Setelah merasa kenyang, Lala memindahkan semur tersebut ke dalam mangkuk yang baru agar Imam tidak curiga dan mengetahui itu bekas dari Lala. Kemudian setelah itu, Lala pun mencuci piring bekasnya segera. Lala melirik jam dinding, sebentar lagi Imam akan segera pulang dari pasar. Lala selalu berdoa semoga saja dia pulang dengan membawa uang atau setidaknya belanjaan untuk dimasak hari ini. Dan benar saja, Lala baru saja menempelkan pantatnya pada kursi. Terdengar suara motor butut Imam yang berhenti di depan rumah. Lala pun kembali berdiri untuk menyambut suaminya. "Hari ini gak ada kerjaan, aku gak dapat uang." "Bukannya kata Mas semalam juragan sayur nyuruh ngangkat cabe?" "Sudahlah jangan bawel, kan sudah aku bilang, aku gak dapat uang sama sekali. Kamu mau protes?" Suara Imam semakin meninggi. Lala pun terdiam, dia tidak ingin memperpanjang masalah. Lala mengambil piring dan menuangkan nasi. Imam pun membuka tudung saji di depannya. Mata Imam berkilat senang melihat semur jengkol kesukaannya. "Wah, enak sekali pasti ini. Uang dari mana kamu bisa masak jengkol?" "Bukan aku yang masak Mas, tadi dikasih sama Mbak Dinda." "Pantesan, ini pasti enak," ucap Imam. Dia segera melahap semur jengkol itu. Kaki kirinya dia angkat ke atas kursi. Tandanya dia akan makan lebih lama. "Kamu sudah makan?" tanya Imam yang mulutnya masih penuh dengan nasi. "Belum Mas." "Hah, kau makan sama garam aja ya. Semur ini akan kuhabiskan. Lagian ini juga dari mbakku kan?" ucap Imam tanpa memperdulikan Lala. Tanpa keberatan, Lala pun kemudian pergi membiarkan Imam makan sepuasnya. Untung saja tadi Lala makan terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan kebagian makan. Tiba-tiba Lala melihat ponsel Imam bergetar. Dia pun memeriksa siapa yang menelponnya. Terpampang sebuah nama perempuan, Intan. Hati Lala pun mencelos. Entah mengapa dia merasa sakit melihat nama itu. Bukan tanpa alasan, Lala sangat tahu jika Intan adalah mantan pacar si Imam. Namun sayangnya mereka tidak berjodoh. Karena Intan sudah dijodohkan orang tuanya dan orang tuanya tidak merestui Imam. Sebab Imam tidak punya kerjaan yang tetap. Lala tahu cerita itu dari Dinda. Tangan Lala ragu untuk mengangkat telepon yang terus berdering itu. Namun setelah dipikir-pikir kembali, lebih baik dirinya tidak tahu apa-apa. Lala pun kemudian memilih untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda tanpa memperdulikan ponsel Imam yang terus menampilkan nama Intan. Singkat cerita, pagi menjelang, namun matahari belum mau menampakkan sinarnya. Awan hitam masih betah bernaung di atas bumi yang Lala pijak.
Desarnya hujan membawa hawa dingin yang membuat orang-orang enggan meninggalkan kasur hangatnya. Begitupun Imam, dia masih menggulung tubuhnya dengan selimut. Sudah beberapa kali Lala mencoba membangunkannya, tapi tak ada respon sama sekali. Bukan tanpa alasan Lala membangunkan Imam. Sekarang dia sedang bingung, pasalnya dia tidak ada masakan. Beras habis, bahan masakan tidak ada. Lala cuma duduk termenung, perutnya sudah menagih ingin cepat diisi. Dan tiba-tiba saja Lala pun memuntahkan semua isi di dalam perutnya. Kepala Lala terasa pening sedari semalam, namun dia masih bisa menahannya. Tapi mual yang terus mendorong dari dalam tidak bisa ditahan. Lala mengelus perutnya. Sebenarnya dia merasa curiga dengan dirinya, karena pasalnya sudah 3 bulan dirinya belum datang bulan. Meskipun sebenarnya Lala sudah pakai KB pil, tapi karena rutinitasnya sehari-hari kadang membuat dia lupa minum. Lala harus segera memberitahukannya pada si Imam. Bagaimanapun dialah ayah dari anaknya kalau benar Lala itu hamil. Pintu kamar terbuka, menampakkan wajah Imam yang baru saja terbangun. Rambutnya berantakan khas orang yang baru bangun tidur. Matanya mengerjap mencoba menajamkan penglihatannya. Imam terbangun karena terganggu dengan suara Lala yang muntah. "Kamu kenapa? Ada apa pagi-pagi berisik banget?" tanya Imam menghampiri Lala yang tengah duduk bersandar di tembok. Nampaklah muka pucat Lala yang terpampang dengan jelas. "Kamu kenapa? Sakit? Sana beli obat." Imam menyenggol lengan Lala dengan kakinya. "Tidak mas, tapi entah kenapa dari semalam aku pusing terus dan juga mual banget." "Mungkin masuk angin. Sudah sana ke warung untuk beli obat." "Mas, aku minta tolong, bisa nggak beliin aku tespek?" pinta Lala. Dia mendongak melihat wajah suaminya yang berdiri di samping Lala. "Katanya pusing, malah minta dibeliin tespek buat apa?" tanya Imam belum mengerti. "Aku penasaran mas, sudah 3 bulan aku belum haid. Aku curiga aku hamil mas." Lala mencurahkan rasa penasarannya. Mata Imam membulat sempurna. Dia terlihat kaget dengan penuturan istrinya itu. "Apa? Kau hamil?" "Gak tahu mas, tapi aku curiga sih iya. Soalnya badanku kok kayak lemes gitu, mana mual terus." "Bukannya kamu sudah pakai KB?" ujar Imam memastikan. "Pakai mas, tapi kadang aku lupa minum." "Kamu ini bagaimana kalau hamil? Ribet tak urusannya." "Loh, kok gitu mas? Bukannya bersyukur kita diberi rezeki sama Allah." "Kalau kamu hamil, kita punya duit dari mana? Bukankah kamu tahu biaya ngelahirin itu mahal? Apakah kamu tidak tahu hal itu?" Mendengar hal itu, hati Lala mencelos, perihnya sampai ke tulang-tulang. Bahkan Imam tak mau punya anak darinya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan juga kesenangan sementara, tanpa memperdulikan Lala. Lala pun kemudian mengelus perutnya yang rata. Dia bisa merasakan ada makhluk hidup di dalam perutnya itu. Akhirnya Lala pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dinda. Dia harus meminta tolong pada iparnya itu. Lantas apakah yang akan terjadi pada Lala setelah dia menceritakan hal itu pada Dinda? Dan apakah si Imam bakalan setuju kalau Lala akan merawat kandungannya itu? Atau justru jangan-jangan si Imam malah akan menyuruh Lala untuk menggugurkan kandungannya? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.